Oke, kasus ini sudah berjalan kira-kira sebulan lah sampai sekarang. Kasus hilangnya nyawa mahasiswi Universitas Sumatera Utara yang bernama Mahira Dinabila. Nah, si Mahira Dinabila ini ditemukan di rumahnya dalam keadaan tidak bernyawa dan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sampai sekarang itu masih dicari tahu sebenarnya apa penyebab dari hilangnya nyawa Mahira Dinabila ini. Ya, sampai sekarang polisi juga masih mengusut dan mencari pelakunya. Sebelum aku ngejelasin seperti apa kronologi kenapa Mahira Dinabila itu bisa kehilangan nyawanya, kita masuk dulu nih, kita kenalan dulu sama Mahira Dinabila dan seperti apa kehidupannya. Mahira Dinabila merupakan seorang mahasiswi berusia 19 tahun yang menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan sosiologi. Mahira Dinabila, atau yang sering disapa dengan Ira, merupakan anak keempat dari 4 bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri bernama Pariono dan Nurafni. Tapi sejak Mahira berusia 4 bulan, si Mahira ini sudah diajak tinggal atau diadopsi secara kekeluargaan oleh kakak dari istrinya si Pariono yang bernama Pak M dan istrinya bernama Ibu Yuli. Nah, Ira diadopsi dengan tujuan untuk memancing kehamilan dari istri Pak M ini, yaitu Bu Yuli. Karena mereka sudah menikah selama hampir 8 tahun, tapi belum kunjung diberikan momongan. Pak M dan Bu Yuli itu tinggal di perumahan Rivera bersama dengan Ira. Seiring berjalannya waktu, Pak M dan Bu Yuli ini tuh ngerasa nggak cocok dalam pernikahannya. Dan akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk pisah. Setelah berpisah, Pak M ini menikah lagi dan tinggal dengan istri barunya. Jadi yang tersisa di rumah Rivera itu hanyalah Bu Yuli dan juga si Ira. Setelah itu di tahun 2020, Ibu Yuli itu meninggal dunia ketika usianya Ira itu belum mencapai 17 tahun pada saat itu. Karena Ibu Yuli sudah meninggal dunia, jadinya rumah Rivera itu jatuh ke tangannya Ira. Nah, di rumah yang besar dan berlantai 2 itu, Ira tinggal sendirian di sana. Semenjak Ibu Yuli meninggal dunia, Pak M itu nggak pernah sama sekali mengirimkan Ira itu uang sepeser pun. Jadi benar-benar Ira itu nggak dapat kasih sayang atau perhatian dari Pak M semenjak si Bu Yuli ini meninggal dunia. Karena merasa kesepian tinggal di rumah sebesar itu, Ira sering banget nih pindah-pindah nginep di rumah saudara-saudaranya, di rumah saudara Ibu Yuli. Nah, rumah yang paling sering Ira nginep itu adalah rumah tantenya Ira atau rumah Ibu Ai namanya. Nah, Ibu Ai ini adalah adik kandung dari Ibu Yuli. Jadi, Tante Ai itu punya suami namanya Om Oki dan juga memiliki 2 anak. Jadi disinilah si Ira sering banget menghabiskan waktu dan juga nginep di situ. Ira tinggal di rumah Tante Ai itu dari tahun 2020 sampai 2021. Setelah itu, Ira itu juga sempat tinggal di Mandala, di tempat keluarga si Pak M ini. Setelah kira-kira bulan 5 atau bulan 6 di tahun 2021, Mahira atau Ira juga sempat tinggal di Simalingkar, di tempat bapaknya si Tante Ai atau kakeknya Mahira lah jadinya. Mahira atau Ira juga sempat bekerja di kantor almarhum mamanya, yaitu si Ibu Yuli ini. Jadi Ibu Yuli itu punya sebuah perusahaan, yaitu perusahaan distributor bahan-bahan kue pada saat itu. Disinilah si Ira sempat bekerja. Mahira itu bekerja sebelum kuliah. Jadi pada saat itu Ira itu belum kuliah di USU. Jadi masih SMA gitulah, dia kerja di tempat almarhum mamanya. Hubungannya Ira dan juga Tante Ai ini sangat baik gitu. Udah bener-bener kayak ibu dan anak. Jadi udah kayak pengganti Ibu Yuli lah ya jadinya Tante Ai ini. Nah, awalnya Tante Ai itu nggak tahu kalau Ira sudah mendaftar dan keterima di Universitas Sumatera Utara. Tante Ai itu tahu kalau Ira sudah keterima di USU dari statusnya si Ira. Jadi waktu itu Ira buat status WA, dari sanalah si Tante Ai itu tahu kalau si Ira keterima di USU. Jadi nggak dari mulutnya Ira langsung lah si Tante Ai itu tahu awalnya. Lalu pada bulan 9, awal bulan 9 tahun 2022, Ira itu menghubungi Tante Ai untuk memberitahu kalau si Ira itu udah nggak kerja lagi di perusahaan almarhum ibunya. Nah, di sini Tante Ai itu sempat terkejut gitu loh. Kenapa si Ira itu memutuskan untuk tidak bekerja lagi? Karena kan itu lumayan gitu loh uangnya untuk menambah-nambah biaya kuliahnya.
Ira berkata di sana kalau tidak memungkinkan nih jadwalnya kalau misalnya harus kerja sambil kuliah katanya di sana. Ya, mendengar jawaban seperti itu sebenarnya Tante Ai itu ya mau gimana gitu loh. Kalau memang udah jadwalnya nggak bisa, ya yang terbaik aja lah diambil kayak gitu. Nah, akhirnya si Tante Ai itu bertanya, nah kamu kan mau kuliah nih, terus siapa dong yang membiayai kuliahmu kalau kamu udah nggak kerja lagi? Dia bertanya gitu sama Ira. Ira pun menjawab kalau yang membiayai dia kuliah itu adalah bapak angkatnya atau si Pak M ini. Nah, mendengar itu si Tante Ai itu agak terkejut dan kayak bertanya-tanya, kok sekarang si Pak M itu mau membiayai si Ira kuliah, sedangkan semenjak Ibu Yuli itu meninggal dunia, Pak M itu sama sekali nggak peduli sama Ira dan nggak pernah mengirimkan Ira ini uang. Tapi sekarang kenapa seketika si Pak M itu mau membiayai kuliahnya si Ira? Nah, di sini Tante Ai itu sempat kayak mengingatkan Ira kalau apa yang sudah dilakukan sama bapak angkatnya ini kemarin-kemarin kayak gitu. Cuman Ira tuh saya kayak bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting aku tuh kuliah kayak gitu. Tapi di sini Ira juga memberitahu ada 2 syarat yang bapak angkatnya berikan kalau dia itu mau dibiayai kuliah. Ira berkata sama tantenya, Tante Ai, kalau si Ira itu mau dibiayai kuliah sama bapak angkatnya atau Pak M ini, yang pertama si Ira itu harus lost kontak atau enggak berhubungan lagi sama keluarga Bu Yuli, atau ya ini sama tantenya Ira atau Oki itu nggak usah berhubungan gitu, nggak usah berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ira itu harus tinggal di rumah Rivera. Ya walaupun itu memang rumahnya Ira, tapi ya di rumah sebesar itu Ira tinggal sendiri sebenarnya agak keberatan gitu loh, karena nggak ada siapa-siapa di sana. Itu adalah 2 syarat yang aneh menurut Tante Ai pada saat itu. Tapi karena memang Tante Ai juga pada saat itu perasaannya agak berkecambuk antara kesel dan juga kayak nggak habis pikir gitu loh kenapa Ira mau melakukan itu. Tapi ya udahlah, dikasih itu sama Tante Ai. Ira mengambil keputusannya itu. Oh ya Good Mood, ternyata sebelum Ira pindah ke rumah Rivera, di rumah Rivera itu sempat nih ditinggalin sama Pak M dan juga istri barunya. Jadi setelah Ira memutuskan untuk balik lagi ke rumah Rivera, si Pak M dan istri barunya itu malah pindah ke tempat lain. Kayak gitu, jadi nggak tinggal bareng di sana. Oke, kita sekarang masuk ke kronologi di saat Ira udah nggak bisa dihubungin dan juga sampai ditauin kalau Ira itu udah nggak bernyawa. Nah, awalnya dari keputusan Ira untuk balik ke Rivera, itu Tante Ai udah sempet nih nggak berkomunikasi sama Ira. Dan Tante Ai itu juga di wawancaranya mengatakan bahwa ya sempat si Ira itu HP-nya bermasalah dan nggak bisa menghubungi Tante Ai pada saat itu. Jadi ya sempat nih lost kontak beberapa lama. Nah, pada saat itu di tanggal 22 April tahun 2023, Ira itu sempat voice note-an sama keponakan-keponakannya, yaitu anak-anaknya Tante Ai pada saat itu. Voice note-an karena waktu itu lebaran, ya mau lebaran. Jadi kayak ya udah nanya gitu, nanya kabar, terus apakah lebarannya mau di mana nih Kak Ira kayak gitu. Ya bercengkrama seperti itulah. Masih bisa diajak komunikasi si Ira. Lalu di tanggal 23 April 2023, Ira ini masih sempat menghubungi Om Oki, yaitu suaminya si Tante Ai, untuk mengucapkan selamat Idul Fitri dan meminta THR lebaran pada saat itu. Di tanggal yang sama nih ya, tapi di jam 12 atau jam 1 siang, si keponakan-keponakan Ira itu mau video call. Ya, video call Ira. Tapi pada saat itu HP-nya Ira itu udah nggak aktif di jam 12 sampai jam 1 siang. Padahal di pagi harinya itu Ira itu masih sempat mengucapkan selamat Idul Fitri dan juga minta THR sama Om Oki. Nah, karena Ira nggak mengangkat video call dari adik-adik sepupunya pada saat itu, ya Om dan tantenya Ira, yaitu Tante Ai dan Om Oki, itu masih berpikir positif pada saat itu. Mereka berpikir bahwa ya Ira nggak ngangkat video call atau chat dari adik-adiknya itu mungkin karena lagi sibuk merayakan hari raya di rumah saudara-saudara bapak angkatnya. Jadi udah masih positive thinking nih mereka semua di sana. Nah, seiring berjalannya waktu sampai di tanggal 3 Mei tahun 2023, Tante Ai ini mendapatkan DM dari teman SMA-nya Ira. Di situ temannya itu nge-DM nanya kabarnya Ira dan nanya keberadaannya Ira. Karena kan teman kuliahnya Ira itu belum ada nih yang kenal sama keluarganya Ira. Tapi ada salah satu teman kuliahnya Ira yang kenal sama teman SMA-nya Ira. Jadi teman kuliahnya itu nanya sama teman SMA-nya. Nah, teman SMA-nya itu nge-DM Tante Ai. Disinilah si temannya itu nanya kalau gimana kabarnya Ira dan
Ira tuh lagi di mana, karena teman-teman kuliahnya ini nanya dan khawatir Ira itu udah nggak masuk kuliah nih beberapa hari dan dia melewatkan beberapa ujian kayak gitu. Nah, ngebaca DM itu, Tante Ai itu kaget banget karena ya setahu dia ya nggak ada apa-apa gitu loh. Semua berjalan seperti biasa aja setelah kejadian video call nggak diangkat di tanggal 23 itu. Akhirnya si Tante Ai itu meminta nomor salah satu dari teman kuliahnya Ira ke teman SMA-nya. Nah, di sini Tante Ai itu berusaha nge-WA temen kuliahnya si Ira pada saat itu, dan bener aja ternyata si temen kuliahnya itu mengatakan bahwa si Ira itu udah sekitar 10 hari itu nggak muncul di kampus waktu itu. Nah, disinilah Tante Ai itu mulai panik dan berpikir yang enggak nih tentang keadaannya si Ira. Nah, kejadian Tante Ai nelpon temen kuliahnya Ira itu sekitar sore menjelang malam. Pada saat itu Tante Ai itu udah panik banget karena emang mendengar temennya Ira itu ngomong kalau ya udah ini nggak ada kabar nih selama 10 hari Ira. Si Tante Ai langsung ngasih tahu ke Om Oki kalau kejadiannya tuh kayak gimana ya, ini Ira nggak ada kabar nih gimana. Karena udah malam waktu itu, si Tante Ai ngomong ke Om Oki kalau besok aja deh kita cek Ira ke rumahnya, ini udah malam gitu loh, takutnya mengganggu Ira di rumahnya. Tapi pada saat itu Om Oki udah punya perasaan yang gak enak sama kondisi itu. Si Om Oki pun memaksa Tante Ai untuk saat itu juga harus pergi ke rumahnya si Ira di Rivera. Pada saat itu udah jam 10 malam. Jam 10 malam akhirnya Tante Ai, Om Oki, dan kedua anaknya itu pergi ke rumahnya si Ira pada saat itu. Nah, saat sudah sampai di lokasi rumahnya Ira di Rivera, kondisinya tuh waktu itu bener-bener sepi banget. Kondisi sepi, terus rumahnya tuh gelap banget, gak ada lampu yang dihidupin. Lalu pintu gerbangnya tergembok, tapi gemboknya itu ada di luar gerbang, dan motornya Ira itu ada di luar gerbang, jadi nggak di dalam rumahnya. Pada saat itu Om sama tantenya itu masih mikir kayak, oh mungkin ya anak tidur ya, karena lampunya udah mati dan waktu itu juga udah malam. Di situ Om sama tantenya masih positive thinking nih berusaha, dan mereka itu manggil-manggil Ira dari luar sampai sekitar setengah jam lah atau 30 menit, tapi nggak ada jawaban nih dari dalam rumah tersebut. Karena udah panik, akhirnya Om sama tantenya Ira ini tuh nyari satpam kompleks sana untuk minta izin biar bisa masuk ke rumahnya Ira. Pada saat itu, Om Oki dan juga Tante Ai ini minta izin ke satpam kompleks agar bisa masuk lewat pintu rumah tetangganya. Karena ternyata di rumah tetangganya itu ada tangga yang bisa menuju ke halaman lantai 2 rumahnya Ira. Nah, akhirnya Tante, Om, dan satpam kompleks ini naik nih ke tangga yang ada di rumah tetangganya itu. Tapi begitu masuk ke tangga terakhir, satpamnya itu udah kayak mencium bau yang nggak enak nih dari rumahnya Ira pada saat itu. Cuman masih positive thinking. Tantenya juga nyium, cuman masih mikir kayak mungkin ini bangkai dari hewan kayak kucing atau tikus gitu. Pada saat itu tangganya itu kan agak berlekok-lekok. Yang sampai terlebih dahulu di lantai 2 rumahnya Ira adalah Om Oki. Jadi Tante Ai sama satpam tuh belakangan. Nah, Om Oki udah sampai di lantai 2 rumah Ira. Ini melihat pada saat itu kan di lantai 2 rumah Ira itu ada pintu kasa namanya, pintu yang ada kain kasanya. Nah, kasanya itu agak bolong dikit, agak berlubang. Nah, dari pintu kasa itu si Om Oki udah nyium bau yang bener-bener menyengat banget, bener-bener kayak aduh ini nggak ketahan banget. Dan ini bukan bau bangkai kucing ataupun tikus. Nah, di sini Om Oki pun akhirnya turun dari lantai 2 dan menemui Tante Ai dan juga satpam yang udah duluan turun. Di sini Om Oki berusaha menenangkan Tante Ai dan mengatakan bahwa bau yang tadi kita cium itu bukanlah bau bangkai kucing ataupun tikus. Jadi di situ Tante Ai udah bener-bener berdebar dan kaget banget, dia khawatir dan selalu berusaha kayak nggak, ini tuh bukan Ira gitu loh, bukan Ira, ini tuh mungkin ya ada sesuatu lah yang salah gitu. Lalu setelah turun nih kan mereka semua dari tangga di rumah sebelah itu, mereka itu berusaha nih, si Om Oki dan Tante Ai itu berusaha menghubungi bapak angkatnya si Ira, yaitu Pak M. Tapi dari jam 10 malam itu ya, jam 10 malam lebih, Tante Ai berusaha menghubungi bapak angkatnya Ira, itu nggak ada jawaban. Sampai Tante Ai itu menghubungi saudara-saudara dari Pak M, itu juga saudara-saudaranya bilang kalau Pak M ini belum bisa dihubungi. Sampailah di jam 12 lebih, akhirnya salah satu saudaranya Pak M itu berhasil menghubungi Pak M. Dan Pak M itu bilang kalau ya
Ira itu mungkin lagi di rumah temennya, ya pokoknya nggak ada apa-apa deh gitu, pokoknya aman-aman aja, nggak usah ditanyain gitu. Tapi pada saat itu saudaranya tuh bilang, tapi Pak, itu Ibu Ai dan juga Pak Oki itu udah ada di rumahnya Ira, jadi bisa nggak Bapak itu langsung aja ke rumahnya Ira sekarang, takutnya ada apa-apa. Nah, mendengar itu, Pak M, menurut kesaksiannya si Tante Ai ya, Pak M tuh udah kayak langsung tuh menuju ke lokasi pada saat itu, karena mendengar si Tante Ai dan Om Oki itu ada di lokasi juga. Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya Pak M dan istri barunya itu datang ke lokasi di rumahnya Ira. Di sini saat mereka semua udah berkumpul, mereka memutuskan untuk memanggil Kepling dan juga Babim Sar untuk bisa ya membantulah membukakan pintunya si Ira ini. Nah, di saat lagi riuh-riuhnya nih mereka semua, si Tante Ira yang awalnya kan kok Tante Ira, Tante Ai itu kan tadi sebelum Pak M datang itu sempat menghubungi beberapa saudara-saudara dari Pak M. Nah, ada salah satu saudaranya Ira, saudara sepupu dari bapak angkatnya Ira, itu pengen ke lokasi tempatnya Ira ini, lokasi rumahnya Ira. Di sini sepupunya itu mau mengajak pacarnya, yaitu namanya Rido. Nah, Rido itulah yang menjadi saksi pertama di kasus ini nantinya. Nah, Rido itu adalah pacarnya si sepupunya Ira ini. Rido diminta tolong sama pacarnya untuk nganterin pacarnya ini ke tempatnya Ira bersama dengan dua saudara lainnya dan juga neneknya sepupunya itu waktu itu. Jadi mereka berlima, satu mobil dan menuju ke rumahnya Ira pada saat itu. Sampai di sana ternyata Rido melihat bahwa gerbang itu sudah terbuka, sudah bisa dibuka sama orang-orang yang ada di sana. Yang masuk ke dalam gerbang itu untuk membuka pintu depan adalah bapak angkatnya Ira, Om Oki dan juga Rido. Jadi 3 orang ini masuk ke pintu depan. Dan ternyata pintu depan, kan pagar nih, pagar besi, terus pintu depannya itu tuh nggak kekunci, bisa dibuka gitu aja. Nah, baru dibuka nih ya sama Om Oki dan juga Rido, dan juga bapak angkatnya, itu benar-benar baunya semerbak banget. Baunya tuh nggak enak banget di situ. Sampai Rido pun bilang kayak, aduh, itu tuh nggak tahan banget sebenarnya. Rido mengatakan bahwa lokasi rumahnya Ira itu kayak gini. Masuk, itu di kanannya, ya di kanannya itu adalah ruang tamu, di kirinya adalah ruang keluarga. Jadi lurus itu langsung dapur. Nah, di dapur itulah pada saat di center-centerin, karena rumahnya Ira kan gelap banget waktu itu, nggak ada pencahayaan. Rido ngidupin flashnya buat cari penerangan gitu. Disitulah langsung ditemukan, di dapur itu ditemukan tubuhnya Ira itu udah dalam keadaan mengenaskan, tidak bernyawa. Di situ mereka semua tuh kaget banget dan kayak, aduh gimana nih kok bisa terjadi seperti ini. Mereka tuh berunding di situ, dan anehnya bapak angkatnya Ira itu kayak minta, aduh ya udah langsung aja deh ini dikubur gitu. Padahal waktu Om Oki pengen kalau si tubuhnya Ira ini diotopsi dulu, dicek dulu kenapa kok bisa seperti itu. Tapi ya bapak angkatnya itu nggak pengen dilakukan seperti itu. Jadi ya udah langsung pada saat itu diangkat dan dibawa ke Bayangkara ya kalau nggak salah. Nah, Rido mengatakan bahwa di lokasi atau di TKP itu ada beberapa benda di dekatnya Ira. Di dekatnya Ira itu ada kayak baygon semprot yang ketutup rapi di samping tubuhnya Ira. Terus di ruang tamu itu ada sepucuk surat putih gitu, kertas putih. Terus ada juga HP-nya Ira, charger, dan juga kunci motornya Ira di sana, di ruang tamu. Menurut Kanit Reskrim Polsek Patumba, AKP Ridwan, Ira ini sudah tinggal sendirian selama 1 minggu. Dan selama itu, Ira tidak keluar rumah. Dan diduga, 1 minggu sebelum ditemukan tidak bernyawa, Ira diduga minum baygon untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi walaupun pihak Polsek mengatakan seperti itu, pihak keluarga kandung Ira itu nggak setuju sama apa yang diduga oleh Polsek, karena ya mereka pasti tahu betul seperti apa Ira. Dan karena nggak setuju dengan pendapat Polsek, akhirnya ayah kandung Ira, yaitu Pak Pariono, yang sangat tidak setuju pada saat itu, dia meminta untuk membongkar kembali makam anaknya dan melakukan otopsi atau penyidikan di tubuh anaknya agar ketahuan apa sebenarnya penyebab dari hilangnya nyawa anak kandungnya ini, si Ira. Karena ayah kandungnya Ira udah meminta seperti itu, jadinya pihak penyidik melakukan ekshumasi atau membongkar makam Ira untuk proses otopsi yang masih berlangsung sampai sekarang. Karena tadi aku sempat nyari beritanya, itu memang belum ada hasil otopsi yang keluar dari kasusnya Mahira di Nabila ini. Sebenarnya pihak keluarga kandung Ira, lalu pihak keluarganya Ibu Yuli, contohnya Tante Ai dan juga Om Oki, itu benar-benar
kayak melihat banyak kejanggalan dari hilangnya nyawa si Ira. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu juga mungkin akan dirasakan bagi pembaca atau penonton kasusnya Ira. Beberapa di antaranya itu kejanggalan-kejanggalan yang sangat bisa dilihat oleh mata gitu. Mulai dari nih ya, yang pertama, hal yang paling menjanggal adalah, kan aku udah bilang tadi tuh kalau si Tante Ai dan Om Oki sampai di rumahnya Ira itu dalam keadaan gelap banget kan, dan gerbangnya Ira itu terkunci, tapi kunci gemboknya itu ada di luar rumah pada saat itu, nggak di dalam rumah. Dan di wawancaranya Tante Ai dan juga Tribun pada saat itu aku dengar kalau Tante Ai itu cerita gerbangnya si Ira itu kan rapat-rapat banget tuh, rapat-rapat dan impossible kalau dari dalam rumah untuk ngeluarin tangan dan mengunci gemboknya itu dari dalam. Jadi kalau gemboknya di luar rumah, ya harus dikuncinya itu dari luar. Sedangkan saat itu ya Ira nggak bisa dipanggil, nomornya nggak aktif, dan rumah dalam keadaan gelap banget. Ya ngapain kok gemboknya itu ada di luar? Gimana caranya coba? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat si papa angkatnya si Ira datang, dan papa angkatnya Ira datang, Om Oki dan juga Rido. Ya, Rido tadi itu udah mau masuk ke dalam rumahnya Ira. Orang yang pertama kali masuk ke rumahnya Ira itu adalah bapak angkatnya, si Pak M ini. Dia langsung buru-buru masuk, dan pada saat itu dalam keadaan rumah yang gelap. Dia nggak ada ngidupin senter ataupun apapun. Dia main masuk-masuk aja, seakan-akan sudah tahu di mana lokasi tubuhnya Ira pada saat itu. Padahal ya, waktu itu kan harusnya memang dicari tahu dulu. Maksudnya kayak orang yang, aduh, di mana nih? Apa nih, bau apa? Kayak gitu kan. Ini nggak benar-benar to the point banget, langsung masuk dan menuju ke arah tubuhnya Ira pada saat itu. Kejanggalan yang ketiga itu adalah terletak di surat yang ada di dekat tubuhnya Ira. Nah, di surat itu tulisannya itu berbeda dengan tulisan aslinya Ira. Nah, ada yang membandingkan nih tulisan asli Ira dan tulisan palsu yang ada di surat itu. Tulisan di surat itu mereng, kayak setengah tulisan jalan gitu kan. Sedangkan di tulisan aslinya Ira, itu tulisannya tegak, berdiri gitu. Ya, kelihatan banget bedanya. Dan di surat itu, gaya bahasa Ira dan surat itu tuh berbeda banget. Kalau Ira itu biasanya gaya bahasanya dia akan menyebut dirinya itu dengan kata-kata Ira. Jadi misalnya Ira mau makan nih gitu, dia pakai Ira. Sedangkan di surat yang tertulis itu dia menggunakan gaya bahasa dengan kata-kata aku mau makan nih kayak gitu. Jadi dari gaya bahasa, dari gaya tulisan itu udah beda banget antara Ira dan juga tulisan yang ada di surat itu. Setelah adanya surat itu kan, nah orang pertama yang tahu ada surat itu tuh adalah Rido yang ngeliat surat itu, dan emang di dekat surat itu tuh ada HP, charger, dan juga kunci motornya Ira. Tapi orang pertama yang mengambil surat itu dengan gerasa-gerusu itu adalah bapak angkatnya Ira. Dia mengambil surat itu dan menyimpan surat itu. Nah, surat itu ditemukan setelah ada penggeledahan lah, dan akhirnya ditemukan surat itu. Dan HP Ira pada saat itu diambil juga oleh bapak angkatnya. Dan bapak angkatnya itu menolak untuk memberikan HP-nya Ira ke polisi, entah dengan alasan apapun, karena kan sebenarnya bukti kuat itu ada di HP itu, karena ya siapa tahu ada percakapan atau hal yang bisa membongkar seperti apa sebenarnya Ira meninggal atau kehilangan nyawa. Sebenarnya ini hal-hal yang aneh banget. Selain itu, hal yang menjanggal berikutnya adalah, tadi kan aku udah bilang tuh kalau orang yang nggak mau kalau Ira ini diotopsi itu adalah bapak angkatnya. Karena pada saat mereka berunding nih ya bertiga di dalam antara bapak angkatnya, Om Oki dan juga Rido, di sini bapak angkatnya itu langsung kayak ya udah ini langsung dikebumikan aja, langsung dimandiin, dikebumikan tanpa mau atau tanpa mengeluarkan kata-kata ini harus diotopsi dulu nih biar tahu apa sebenarnya penyebabnya. Enggak. Dia tuh langsung bener-bener kayak ya udah to the point aja nih, langsung dikubur aja gitu. Nggak ada istilah otopsi. Lalu kejanggalan berikutnya adalah di samping tubuhnya Ira itu ada baygon kan, tadi aku udah bilang. Tapi baygonnya itu dalam keadaan tertutup rapi. Dugaan dari polsek kan ya Ira ini kehilangan nyawa karena meminum baygon itu. Tapi mana mungkin gitu loh bisa ya orang nih udah minum baygon, tapi kondisi tubuhnya saat udah nggak ada itu dalam keadaan yang semengenaskan itu. Kepala tinggal tengkorak aja, terus tubuhnya juga ada bagian-bagian yang lebam gitu. Gimana caranya dengan baygon itu bisa terjadi hal seperti itu? Dan juga kalau memang dia menenggak itu baygon ya, gimana caranya, maksudnya itu ketutup rapi banget baygonnya. Dari semua kejanggalan-kejanggalan yang udah aku sampaikan tadi, kalian bisa nilai sendiri dan kalian mungkin bisa memberikan opini kalian atau pendapat kalian siapa sebenarnya dan kenapa sebenarnya Ira ini
dihilangkan nyawanya. Kalian bisa diskusi di kolom komentar, dan ya, semoga kita cepat mendapatkan hasil otopsi dari tubuhnya Ira, dan nanti kalau misalnya udah ada hasilnya keluar, aku akan langsung buat videonya, update ke kalian seperti apa hasil otopsi dari tubuhnya Ira. Kita sama-sama berdoa semoga kasus ini cepat selesai dan ketemu siapa pelakunya, dan kita sama-sama berdoa semoga Ira diterima di sisinya dan mendapatkan tempat terbaik dan diampunilah semua dosa-dosanya kayak gitu, karena ini hal yang sedih banget kan, kayak ngeri banget gitu loh menurutku. Jadi kalian semua good mood, tetap harus jaga diri kalian harus tetap waspada walaupun kalian tahu itu adalah orang terdekat kalian, oke? Karena cuma kalian yang bisa menjaga diri kalian sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!